Baik, perkenalkan nama saya Henrico Sugitama Rizaldi dengan NIM 1822308, peserta mata kuliah IoT dari K02. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai SP32 dan bagaimana kita mengirimkan datanya ke sebuah cloud server yang di saat ini saya menggunakan HiveMQ. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan tentang HiveMQ, saya kan mulai menjelaskan mengenai HiveMQ terlebih dahulu. Mari kita sambil melihat ininya. Nah, ini adalah FMQ. Sebenarnya FMQ itu apa sih? FMQ itu merupakan eh, online MQTT server yang digunakan untuk komunikasi antara IoT. Dan kasus ini adalah SP32 yang merupakan salah satu bagian dari IoT. Dan di sini tuh, oh iya, sebelumnya ada beberapa hal yang harus di setup. Nah, pertama-tama itu tentu saja kita harus membuat akun dan juga membuat ada sedikit personalization, yaitu nama organisasi seperti yang ini. Saya men-setnya nama saya Tama. Kemudian terdapat juga role dan begitu-begitu. Kemudian kita akan bisa memilih clusternya. Karena saya ingin menggunakan yang gratis, saya menggunakan yang serverless atau yang free ini. Dan ini adalah yang saya buat, cluster yang saya buat, cluster yang saya buat. Nah, di sini ada URL utama. Saya akan sambil membahas kode yang akan digunakan. Sebentar. Oke, oke, maaf. Ya, jadi ini kodenya dulu. Kita akan membahasnya secara beriringan bersama dengan website HiveMQ dan juga kode yang telah saya buat. Nah, sebelumnya itu untuk melakukan proses ini, kita melakukan beberapa library. Yang pertama adalah mavi.h yang sudah terinstall secara otomatis. Kemudian ada pubsub client.h yang harus diinstal, itu melalui library manager ini. Kemudian tinggal kita cari pubsub client by Nick Ollery. Kemudian ada juga wifi client secure.h yang sudah ada. Nah, selain itu kita juga memerlukan koneksi internet. SP3 ini itu koneksi internet. Dan saya menggunakan internet dari WiFi, bukan WiFi, dari Ethernet saya atau paket paket apa? Iya, dari HP saya ini. Yaitu dengan SSID pertama dan passwordnya ya password dari WiFi yang saya miliki. Dan ini sudah dilihat tadi adalah server. Kita diingin connect kemana? Dan ini ada server yang digunakan. Dapatnya dari mana? Nah, dari sini URL yang ini. Kemudian kita juga harus menentukan portnya. Yang digunakan adalah port, bukan WebSocket port. Karena WebSocket port ini itu digunakan ketika kita ingin mengakses dari website ini. Nah, ini makanya 8844. Sedangkan untuk di kode kita dari SP-nya sendiri menggunakan yang 8883 atau yang port saja namanya. Kemudian sebelumnya kita juga harus membuat akses manajemen. Nah, di sini kita harus membuat sebuah credentials. Saya sudah nge-set Hugetama. Nah, di sini bisa dimasukin username-nya apa, permission-nya itu saya set publish dan subscribe karena dia bisa memberikan topik dan juga bisa melihat topik. Kemudian ada password-nya dan ini confirm password saja. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Pertama-tama tentu saja kita harus, oh akan saya jelaskan sedikit mengenai kodenya. Ini adalah username yang tadi, yang utama, dan ini adalah password dari username kita. Kemudian ini akan, oh ini untuk ngeset sensornya, pin untuk sensornya. Sebenarnya untuk percobaan kali ini saya tidak menggunakan sensor apapun, walaupun saya memiliki sensornya sendiri, yaitu eh, ini, sensor KY038 atau sensor suara yang menggunakan mikrofon, dan dia akan mengirimkan sinyal suaranya. Namun untuk percobaan kali ini saya akan menggunakan ini saja, karena sebenarnya kita hanya ingin mencoba melihat apakah SP32 kita ini bisa mengirimkan data ke cloud servernya, ke server MQTT ini. Nah, ini adalah kodenya. Kenapa di setting secure? Karena tidak menggunakan sertifikat ini tuh jauh lebih mudah untuk connect-nya nanti. Kemudian loop ini adalah kode utama kita, di mana, oh iya, karena di sini tuh ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Web client ini, nah ini kita nanti connect ke username dan password kita. Kemudian ada subscriptions. Nah, topik ini yang harus kita buat. Jadi, aspek ketiga dua ini kita ini akan mengirimkan atau mempublish. Nah, tadi publish. Nah,
mengirimkan string payload ini ke topik yang sudah kita tentukan. Dan posisi ini saya ngesetnya SP32 kayak 08 SAM. Jadi topiknya adalah ini. Dan nanti di web client ini kita bisa melihat topik ini jika kita subscribe. Dan ini ya ini ketika ini sebenarnya hanya sebagai apa ya affirmation dari serial monitor kita nanti ketika dia berhasil mengirimkan pesan ke server MQTT maka akan memberikan callback yaitu berupa mengatakan pesan sudah diterima di topik bla 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 bla. Dan ini adalah fungsi reconnect atau yang menunjukkan status koneksi kita terhadap MQTT apakah sudah berhasil terhubung, apakah masih mencoba terhubung, dan dia akan terus mencoba dalam setiap 5.000 milisekund atau setiap 5 detik. Karena penjelasan seperti ini kurang representatif, mari kita coba praktikkan saja. Saya suka untuk mengconnect dari sini ya dulu, yaitu kita akan menggunakan username kita yang tadi, Ugatama dengan passwordnya Dystopia. Nah, sudah connect. Kemudian kita bisa melakukan subscription terlebih dahulu. Topiknya apa yang kita subscribe? Subscribe. Nah, di sini tuh sebenarnya ada caranya. Kalau kita subscribe ke pagar saja, itu artinya kita subscribe ke wildcard, yang artinya kita akan menerima semua pesan dari semua topik yang ada. Namun, di masuk kali ini saya ingin melihat dari sini saja. Memang sebenarnya hanya ini saja, tapi ini sebagai representasi. Menggunakan topik ini saja. Nah, sudah. Sekarang kita akan mengkoneknya ke ESP kita. Kita akan menggunakan power ke ESP kita. Sudah terkonek, kita lihat serial monitornya. Nah, belum berhasil, karena saya belum menyalakan internet saya. Oke, sudah terkonek. Nah, WiFi terhubung dengan ke MQTT. Proses ini makin lama. Nah, dia sudah mengirimkan data ke MQTT kita. Bisa lihat di sini, dia datanya tidak diterima, makanya tidak ada callback, yaitu pesan diterima di topik bla 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 bla. Namun di berikutnya sudah diterima. Di sini tidak ada respon apapun karena tidak di set apapun. Sekarang mari kita lihat ke MQTT-nya. Nah, seperti yang kita lihat, ini semua masuk ke dalam topik SP32 kayak 08 sound. Berikut penjelasan saya mengenai tugas kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih sudah menonton.